Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Endra Lesmana, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Serdang Bedagai. Pada penerapan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, kali ini saya mengadakan webinar daring yaitu pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 9 sampai dengan pukul 10 WIB. Kelas diisi oleh kepala sekolah yaitu Ibu Elda SPD, Surya Endra Lesmana sebagai pemateri, dan sebagai peserta seluruh guru-guru dan pihak yang terkait dalam kegiatan webinar. Berikut aksi nyata modul 1.4 webinar budaya positif yang saya selenggarakan di Sekolah Dasar Negeri 10 6842 Taban. Selamat menyaksikan. Ya, bisa kita mulai, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kepala Sekolah, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri nomor 10842 Taban. Di sini saya pada aksi nyata guru penggerak ingin sedikit menyampaikan materi yaitu tentang budaya positif. Sudah kelihatan ini adalah kegiatan kita pada hari ini, yaitu pelaksana kegiatan pembukaan dan nanti di doa, kemudian ada penyampaian materi, pembukaan sudah saya buka, kemudian ada sesi tanya jawab atau saran, bisa sarannya itu untuk saya atau nanti pertanyaan itu untuk saya ya demi kemajuan sekolah kita. Yang keempat refleksi, kemudian kelima itu penutup doa lagi dan kemudian foto bersama. Nah, di sini sebelum untuk masuk materinya saya coba tutup ini sharing dari PPT-nya. Kita lihat dulu video berikut ini. Di sini ada video. Nanti Ibu boleh lihat videonya. Nanti habis itu kita akan sedikit membahas tentang video ini. Saya tutup PPT-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini saya share videonya. Semoga videonya dapat terlihat dengan bagus. Sabar ya Bapak Ibu. Belum terlihat ya Bapak Ibu ya? Oh ini videonya. Oke. Saya share videonya Bapak Ibu. Udah terlihat videonya Bapak Ibu? Sudah terlihat Bapak Ibu videonya? Belum terlihat, Bu? Halo Bapak Ibu. Belum? Tidak bisa mendapatkan keping kuarsa keempat. Dia melihat oh belum ya Bu ya, tunggu Bu. Saya ulangi lagi. Jadi dia hanya bisa kalau belum kelihatan. Aduh, sudah kelihatan tapi saya tutup. Sudah terlihat, Bu? Belum? Sudah? Tadi udah keluar, tadi udah nampak. Ulang lagi. Oh, ulang lagi, Bu. Maaf ya, Bu ya. Berarti butuh proses dia, Bu. Sabar, Bu. Sabar ya, Bu ya. Berarti butuh waktu dia untuk searchingnya. Sabar ya, Bu. Ini dia. Saya share ulang lagi. Kendala sinyal biasa, Bu. Sabar ya, Bapak Ibu. Butuh waktu untuk melihat video ini. Udah, mulai terlihat ya Bapak Ibu?
Ya, ini saya putarkan videonya Bapak Ibu. Macet suaranya ya Bapak Ibu ya. Sinyal ini Bapak Ibu. Dengan cepat menemukan batu yang mengandung kuarsa, droid menghampiri batu. Kemudian dia memanggil robot besar itu. Meskipun mencurigakan, dia masih menghampirinya. Robot besar itu menggunakan kekuatannya untuk memukul batu. Tentu ia menemukan kuarsa kecil. Saat robot besar mengambil kuarsa, droid menghentikannya. Kemudian dengan lengan fleksibel mengambil kuarsa. Lalu menempatkan kuarsa di antara dua mobil mineral. Kemudian bagi kuarsa secara merata. Sejak saat itu robot kecil berada di depan dan bertanggung jawab atas pemeriksaan mineral. Melalui kerjasama mereka, produksi mineral meningkat lebih banyak. Tapi hari itu ketika droid membagi kuarsa, ia mempunyai sedikit masalah. Membagi sampai akhir hanya tersisa batu kuarsa. Dengan sangat ragu ia menoleh untuk melihat. Setelah diam-diam memasukkan kuarsa itu ke dalam mobilnya, robot besar merasa sangat marah. Kemudian terus-menerus menyerang droid. Terpaksa droid harus bersembunyi di bawah batu. Tapi robot besar itu mengetahuinya. Droid tidak bisa kabur. Setelah tertangkap ia pun dilempar ke langit. Akibatnya ia terjatuh dengan keras. Ia berusaha untuk mendapatkan kembali kuarsa. Droid yang sangat marah juga tidak mudah menyerah. Melihat robot besar ingin mengambil kuarsa itu, droid membuka pengisian daya. Robot besar dibawa pergi. Robot kecil datang di depannya untuk mengambil kuarsa. Tepat pada saat ini kabel terputus sehingga robot besar itu terlempar ke langit. Robot kecil datang ke depan truk tambang dan hampir jatuh. Ia masuk ke sana, akibatnya listriknya hampir kehabisan daya. Tapi pengisi daya telah menghilang bersamaan dengan robot besar. Droid menghampiri kereta mineral milik robot yang besar. Tapi kabel pengisian daya milik robot besar itu berbentuk persegi. Tidak bisa muat, tidak apa-apa, orang punya uang untuk... Nah, ya, udah dilihatkan videonya Bapak Ibu. Ini hanya video untuk awal membuka kita. Tadi agak terganggu kendala. Saya ingin kembali gambarkan gambaran tandang video tadi. Nanti di sini Bapak Ibu saya minta sedikit untuk memberikan tanggapannya. Jadi di awal video tadi sebenarnya ada dua buah robot. Yang pertama robot kecil, dia bisa mendeteksi batu mineral, baik itu yang terlihat di dalam batu besar ataupun yang bersembunyi. Sedangkan robot yang kedua adalah sebuah robot yang hanya bisa memiliki kekuatan untuk memecahkan batu yang besar. Jadi awal mulanya mereka bekerja sendiri-sendiri. Nah, kemudian setelah itu mereka berdua bekerja sama. Dan atas sedikit salah pahaman, akhirnya mereka berselisih paham. Dan akhirnya mereka berpisah dari keadaan. Nah, dari keadaan ini, saya coba mau minta tanggapan dari Bapak Ibu. Boleh melalui kolom chat. Nah, kalau yang menggunakan handphone ada 3 titik. Di situ diklik, di situ ada kolom chat. Atau ingin yang langsung memberikan sarannya, saya persilahkan. Boleh 1 orang, 2 orang guru. Dari video yang sudah dilihat. Nah, apa kaitannya sebagai kita seorang guru di sekolah kita? Mungkin Ibu Pina atau Bapak Heri?
Iya, ini Pak Jamil. Itu berarti setiap kita bersama menyelesaikan satu masalah. Itu menurut saya tadi. Iya. Yang tadi sendiri kalau kita kerjakan bersama itu pasti selesai. Iya, terima kasih Pak Jamil. Berarti intinya untuk satu kemajuan sekolah sebagai seorang guru kita meski perlu adanya kerjasama atau kolaborasi. Nah, jadi dengan berkolaborasi kita bersama dengan guru-guru yang lain kita pasti dapat memajukan sekolah kita. Nah, mungkin itu juga ya, tujuan dari saya memutarkan video tersebut. Ya, jadi itu dari Pak Jamil. Atau ada dari guru lain yang ingin menyampaikan sarannya? Atau dari video yang sudah kita baca tadi? Ya, kami persilahkan. Siapa lagi? Mungkin dari Pak Anispa atau Ibu Harisa mungkin yang ada di situ sudah hadir melalui ruang virtual. Iya, itu Ibu Kepala Sekolah. Kayak mana Bu? Silakan Bu. Oh, nah kami persilakan dulu sama ya Bu Kepala Sekolah dulu. Iya, jadi saya sebagai kepala sekolah dari video tersebut itu kita tidak bisa nampak mementingkan diri kita sendiri, itu berupa di sekolah sama. Itulah dia untungnya tadi video itu kita tonton, karena itu tidak bisa kalau untuk kita sendiri tidak bekerja sama nggak tercapai apa yang kita inginkan. Jadi kita sama-sama bekerja sama, jangan mementingkan diri sendiri. Iya. Oke, itulah jawabannya. Terima kasih Bu atas pendapatnya tentang video tersebut pembuka pelajaran kita. Kemudian sama Pak Anispa tadi, mungkin ini yang terakhir ya teman-teman, Bapak Ibu guru. Ya, kami persilakan kepada Pak Anispa. Tanggapannya Pak tentang video tersebut Pak. Nah, di sini kami ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Donatin Daun, guru agama Kristen yang ada di sekolah SD Taban. Selamat datang Bu di ruang virtual kita. Ayo kepada Pak Nispat, ada tanggapannya Pak? Ya, terima kasih. Tanggapnya untuk melakukan sesuatu memang perlu kerjasama. Ini supaya yang langgeng terus hindari kepahaman dari sini tadi untuk kerjasamanya bagus supaya menghindari kesalahpahaman. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya dari Pak Anispa. Ditambahkan tadi dari Pak Jamil sudah disampaikan bahwasanya sebagai seorang guru untuk meningkatkan sekolah kita menjadi lebih baik kita harus bersama, sama dengan Ibu Kepala Sekolah tadi intinya kita harus bekerja sama. Ditambahi lagi dengan Bapak Anispa bahwasanya harus menghindari kesalahpahaman. Ya, jadi setiap yang ada kesalahpahaman, beda komunikasi, ya itu harap semoga diselesaikan dengan jalan yang baik-baik. Gitu ya Pak ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke kegiatan selanjutnya, di awal tadi kita sudah harus berdoa. Di sini kami mintakan doa dibuka oleh Bapak Hanispa ini SAG, guru agama dari SD 6842 Taban. Untuk kelancaran dan berkah kegiatan kita pada hari ini, kami mintakan kepada Bapak Hanispa untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Pada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat Pak. Ya, makasih. Bapak Ibu, kita mulai doanya ya.
Ya, Pak. Bagi yang Islam, ya sama-sama. Bagi yang non Islam doanya disesuaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahilah ilmu kami dan berikanlah pengertian kepada kami. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai ilmu, Engkaulah yang mampu memberikan ilmu. Berikanlah kemudahan kami untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan pemahaman dari sebuah ilmu dan kebenaran. Engkaulah tempat kami memohon, Engkaulah yang dapat mengabulkan permintaan kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anispa. Semoga apa yang kita harapkan untuk kegiatan pagi hari ini dapat berlancar dengan baik. Habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya share kembali materi kita pada pagi hari ini. Ya, di sini kita kembali lagi ke materi kita. Sudah muncul Bapak Ibu PPT-nya? Sudah terlihat? Belum ya Bu ya? Sabar Bu, masih sharing mungkin dia. Iya, sabar ya Bu. Mungkin agak lama dia kendala sinyal kita seperti video tadi. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Nah, di sini sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Sudah bergeser slide-nya Bu? Udah. Sudah. Kita masuk budaya positif. Sudah tampak Bu budaya positifnya? Kelihatan ya Bu? Nah ini budaya positif. Ya, latar belakangnya kenapa kita perlu melakukan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama ialah pentingnya suasana positif, suasana yang baik dalam menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada murid. Dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga membentuk nilai-nilai kebaikan dan karakter siswa yang unggul. Tidak hanya secara akademik, tetapi juga secara intelektual. Budaya positif adalah suatu nilai-nilai atau keyakinan, kebiasaan baik yang ada di sekolah kita untuk memenuhi kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu sekolah agar murid dapat berkembang secara mandiri, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, sebenarnya budaya positif itu di sekolah kita sudah kita laksanakan, cuman hanya tinggal menggalinya saja. Jadi budaya positif ini perlu kita gali lebih dalam dan perlu kita budayakan dan perlu kita laksanakan rutin agar terjadi ekosistem yang saling menguntungkan antara guru, murid, dan lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada disiplin positif. Dari makna disiplin itu sendiri, yang pertama adalah cara mengontrol diri dengan menggali potensi agar kita tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Nah, penerapannya bagaimana? Yaitu disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna bagi dirinya sendiri. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya yaitu ialah disiplin diri juga mempelajari bagaimana, ya maaf Bapak Ibu, lompat dia.
Mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, berikutnya di sini makna disiplin positif melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti kita tahu, arah pendidikan kita sudah bergerak yaitu ke arah merdeka belajar, di mana pada era merdeka belajar kita tahu ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu profil pelajar Pancasila. Di mana nilai-nilai kebajikan untuk menerapkan disiplin positif atau yang hasil dari disiplin positif ialah itu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, yang kedua, yang ketiga bergotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis, dan yang berikutnya kreatif. Nah, atas perilaku setiap seseorang, Dr. William Glasser pada teori kontrol pada bukunya tahun 1984, manusia itu mempunyai teori motivasi perilaku yang disebut dengan teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kenapa seseorang itu melakukan tindakan atau tujuan? Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mungkin untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau pujian. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Nah, jadi untuk yang pertama dan kedua, ini mungkin motivasinya motivasi eksternal dari luar diri kita. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri itu motivasi internal. Sekarang begini, Bapak Ibu, saya kasih contoh gambaran untuk teori motivasi. Seandainya di sekolah kita, tempat kita bekerja sekarang, kepala sekolah atau sekolah tidak lagi memberikan aturan. Contoh seperti ini. Apa alasan Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Disiplin waktu. Coba kasih pendapatnya. Apa alasan? Coba saya tanya untuk yang lain. Ayo, Bapak Ibu guru coba kasih jawaban. Apa alasan Bapak dan Ibu datang tepat waktu ke sekolah? Sesuai teori motivasi. Apakah Bapak Ibu datang karena memang ikut aturan, biar nggak dimarah kepala sekolah? Atau Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu karena pengen dipuji? Wah, rajin. Wah, gurunya semangat. Wah, Ibu itu sebagai contoh panutan. Atau motivasi yang terakhir? Ayo, yang mana Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Sebagai motivasi kita memberi panutan dan kesadaran diri bahwasanya supaya disiplin waktu itu memang dimulai dari diri sendiri, sehingga kita dapat mencontohkan kepada siswa kita pentingnya kedisiplinan. Iya. Terima kasih Bu Arisa. Berarti motivasinya sudah motivasi dari dalam diri sendiri ya Bu Risa ya? Bukan karena takut sama kepala sekolah, bukan karena takut pengen karena takut kalau terlambat nanti absen, nggak dapat sertifikasi ini ya. Terlambat waktu absennya, enggak ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi itu dari Bu Harisa. Dari Bapak Ibu yang lain? Bapak ada kerjaan sana, jangan ribut di sini. Dari Bapak Ibu lain ada lagi kira-kira?
apa motivasi Bapak Ibu datang tepat waktu ke sekolah? Ini Pak Sur, Iya, Bu. untuk memenuhi kegiatan belajar di sekolah. Ya. Untuk memenuhi kegiatan belajar di sekolah. Oh, ya. Jadi untuk memenuhi kegiatan belajar di sekolah ya, Bu ya, berarti tujuannya sudah mulai arahnya ke motivasi intrinsik. Kegiatan belajar mengajar. Ya, ya, terima kasih, Bu. Lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada Nah, di sini Bu, kita buat ada penjelasan sedikit. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Di sini ada 3 contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau datang ke sekolah. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalilah ke nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Sebab seperti ini, kalau nilai-nilai yang sudah kita yakini, pasti kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan ketenangan diri. Sedangkan kalau kita meyakini sesuatu yang kita lakukan berdasarkan peraturan, maka yang timbul hanya ada paksaan. Jadi seperti contoh, kita menggunakan helm mengendarai roda 2. Mungkin sebagian orang berpendapat bahwasanya ini hanya peraturan yang digunakan supaya kita tidak ditilang ataupun kita melanggar aturan. Tapi kalau sudah timbul motivasi intrinsik dalam diri kita, bahwasanya kenapa kita harus menggunakan helm? Yaitu untuk melindungi diri kita. Apabila nilai situ sudah keluar, maka kita sudah menanamkan nilai intrinsik di dalam diri kita. Nah, jadi sebaiknya nilai-nilai inilah yang akan kita yakini dalam membentuk kelas kita. Nah, lanjut ke berikutnya. Bapak Ibu boleh membuat catatan, nanti kita diskusikan bersama. Nampak ini Bapak Ibu slide-nya? Nampak ya Bapak Ibu ya slide-nya ya? Iya. Nah, ini adalah bentuk keyakinan. Iya. Pada nampak. Ya. Ini bentuk keyakinan kelas. Nah, jadi di sini ini ada dokumentasi saya. Saya sudah membuat aksi nyata adalah terutama di kelas saya untuk kelas 4. Nanti juga kita bisa bentuk dalam skala besar yaitu mungkin di sekolah kita. Beberapa minggu yang lalu kita sudah menjalankan KKG kita bersama Pak Jamil, Pak Nispa, beberapa guru lain. Bahkan kita sudah di situ kita ingin membentuk suatu lagi yang namanya peraturan sekolah, menghidupkan peraturan sekolah lagi. Nah, jadi nanti mungkin pada pertemuan KKG berikutnya kita bisa buat kesepakatan bersama, bentuk keyakinan kita, tapi bukan kelas, tapi bentuk keyakinan guru-guru terhadap sekolah. Nah, situ aja tambahannya. Di sini saya ingin menunjukkan kembali, ini bentuk keyakinan kelas dari apa yang telah saya perbuat di kelas saya. Nampak ya Bapak Ibu? Nah, di sini bentuk keyakinan kelas. Waktu saya memberikan anak-anak kelas 4, apa harapan dan kekhawatiran mereka sebagai seorang siswa ketika datang di sekolah? Jadi harapan mereka yang pertama, setelah saya kelompokkan, ada beberapa siswa yang berharap dapat belajar dengan baik, dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian mereka memiliki harapan ingin disayang, baik dengan gurunya juga temannya. Kemudian harapan mereka tidak dimarah guru. Kemudian mendapatkan ilmu. Kemudian ada kekhawatiran yang mereka alami, yaitu setelah datang ke sekolah yang pertama itu diganggu teman, selalu diganggu teman. Kemudian dimarahi guru. Kemudian tidak bisa mengerjakan tugas.
dari bentuk harapan dan keyakinan yang telah mereka buat di kelas 4, kemudian kami membuat keyakinan di kelas, yaitu yang pertama nilai-nilai kebajikannya itu rasa hormat. Langsung ke tindakan, tidak lagi berbentuk peraturan. Jadi kalau bedanya keyakinan dengan peraturan, kalau peraturan itu bentuknya mengatur hanya salah satu pihak. Contoh misalnya, hadir tepat waktu. Kalau sebuah peraturan kan mungkin saja datang tepat pukul sekian. Jadi antara beda dengan keyakinan ini agak-agak berbeda, bahkan berbeda. Jadi kalau sudah mereka meyakini hadir tepat waktu, saya harap mereka nggak terlambat. Jadi rasa hormatnya itu hadir tepat waktu, kemudian mengucapkan salam kepada guru dan teman, mengucapkan terima kasih setelah meminjam barang orang lain, izin keluar masuk kelas. Ini rasa hormat. Kemudian ada rasa diterima, keyakinannya, yaitu mengucapkan kata-kata yang sopan, terus terlibat dalam kegiatan kelompok, baik kelompok besar, kelompok kecil, ataupun terlibat dalam kegiatan saat belajar. Kemudian bekerja, keyakinan saat bekerja yaitu mengerjakan tugas tepat waktu, belajar dan tekun, dan mendengarkan penjelasan guru, memberikan hasil yang terbaik dari tugasnya, kemudian saling berbagi. Saling berbagi di sini dimaksudkan yaitu berbagi dalam hal yang positif. Bisa saja berbagi ilmu, berbagi pendapat, tapi tidak berbagi jawaban saat mengerjakan tugas. Berikutnya, di sini ini ada sedikit penjelasan tentang bagaimana menggali nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Terkadang kita tanpa sadar menghukum anak tanpa menanyakan sebab dan akibatnya. Nah, ini ada kebutuhan dasar anak. Kenapa sih seorang anak itu melanggar peraturan? Kenapa sih anak itu menjadi bandal? Nah, mungkin ada beberapa kebutuhan dasarnya yang tak terpenuhi. Satu, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, kekuasaan. Saya misalkan satu contoh. Kita dapati seorang anak yang sampai sekolah masih jam 9 atau jam 10 sudah dalam keadaan mengantuk, menguap. Tanpa kita tanya, tanpa kita sadari, kita langsung memberi hukuman. Kamu keluar, cuci mukamu, langsung berdiri depan kelas karena kamu belajar ngantuk. Nah, tanpa kita sadari, kita tidak melihat bahwasanya anak ini pergi sekolah kebutuhan untuk dasar bertahan hidupnya belum terpenuhi. Mungkin dia belum sarapan dari rumah, atau mungkin saja tadi uang sakunya belum dikasih. Jadi, ini kebutuhan dasar manusia. Atau lagi kita dapati seorang anak yang bandal. Mungkin saja ketika di rumah dia tidak mendapatkan cinta kasih dan sayang dari kedua orang tuanya. Jadi menyebabkan anak ini merasa dirinya tidak dicintai dan dia ingin mencari perhatian dari orang lain. Kemudian yang ketiga ada kebebasan. Ada beberapa anak yang terkekang dalam kehidupannya harus ikut aturan orang tuanya. Ataupun dia tidak bebas karena ikut aturan kita. Seseorang anak dalam keadaan kondisi belajar yang harus terpaksa kita paksa anak itu harus sesuai keinginan kita, maka kebebasannya akan terkekang. Contoh, saya kasih gambaran. Kalau misalnya seorang anak senang menggambar, waktu pelajaran matematika kita berpaksa dia untuk belajar matematika tentang bilangan. Nah, tanpa mengurangi rasa kebebasannya, kita memaksa dia untuk belajar sesuai keinginan kita. Nah, mungkin nanti ada beberapa guru seperti Bapak Jamil, kita sudah tahu beliau sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Nah, disinilah nanti mungkin kita akan berdiskusi sedikit tentang Pak Jamil. Kalaupun tidak di ruang virtual ini, mungkin di KKG sekolah kita. Nah, kemungkinan kesenangan dan ada kekuasaan. Nah, inilah contoh-contoh dari 5 kebutuhan dasar manusia yang meski kita lihat sebagai seorang guru kepada siswa kita untuk membuat suatu budaya positif di sekolah. Nah, di sini dalam menentukan budaya positif di sekolah, seorang guru harus mempunyai 5 posisi kontrol.
Nah, 5 posisi kontrol ini yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, kemudian guru menjadi pemantau, dan guru menjadi manajer. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, ada beberapa anak yang mungkin mendapat masalah atas peraturan atau keyakinan kelas yang telah kita buat dilanggarnya. Dan posisi kita sebagai guru harus mengetahui posisi kontrol kita di mana. Nah, di sini ada pertama posisi penghukum. Seorang guru memposisikan dirinya sebagai penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, setiap siswa yang datang terlambat, kita suruh anak tersebut untuk lari keliling lapangan. Nah, berarti ini gurunya sebagai penghukum, menggunakan fisik maupun verbal. Atau anak yang ribut, tanpa kita tanya kenapa dia ribut, langsung kita pukul. Buang. Ini bentuk posisi guru sebagai seorang penghukum. Kemudian ada posisi pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Di sini saya bisa contohkan, misal saat saya sedang berjalan, tiba-tiba siswa bermain di depan kantor. Saya langsung bisa memberikan suatu saran kepada anak tersebut, anak ibu, bapak, jangan ribut, jangan bermain di depan kantor. Nanti bapak bisa dimarah oleh kepala sekolah. Jadi di sini guru memposisikan dirinya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Karena kalau sempat murid itu bermasalah, maka gurunya juga bermasalah. Jadi di sini supaya membuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi bisa melalui pendekatan. Nah, kemudian guru sebagai monitor atau pemantau, dia mengawasi. Contoh kalau memonitor ini seperti ini. Kita punya masalah siswa yang bermasalah. Ini 2 hari ke depan Bapak lihat ini ya, anak Bapak kalau masih terlambat bagaimana? Nah, jadi posisi guru dalam hal 2 hari ke depan tetap mengawasi muridnya. Ini sebagai monitor. Nah, posisi yang amat penting ya ini nomor 5, posisi guru sebagai manajer. Jadi respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, atau mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini bisa saya kasih gambaran, misal ada siswa kita berkelahi atau berantem. Nah, sebagai seorang guru, kita harus bisa membuat murid itu tidak merasa bersalah, mencari di mana yang salah, di mana yang benar. Sebagai seorang guru harus memposisikan, harus bisa mengembalikan muridnya itu dalam kepercayaan diri yang tinggi dan mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya. Jadi kalau ada siswa yang berantem, kita ajak berbicara, apa keyakinan yang telah mereka alami, kenapa mereka bisa berkelahi. Contoh misalnya salah satunya dihina, contoh salah satunya tidak sengaja. Nah, keyakinan-keyakinan itu yang perlu kita timbulkan bahwasanya hal itu bukan menjadi perselisihan, tapi bisa dinetralisirkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam menghadapi posisi kontrol seorang guru, kita memerlukan yang namanya segitiga restitusi. Apabila kita mendapatkan siswa kita yang bermasalah seperti tadi, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Yaitu segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi dari atas kita sudah tahu ada budaya positif. Untuk menimbulkan budaya positif itu tadi kita urutkan lagi tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas, kemudian kita penuhi dasar kebutuhan manusianya, kemudian kita kontrol diri kita sebagai seorang guru, dan kemudian kita lakukan segitiga restitusi. Tindakan kita terhadap anak kita yang mempunyai masalah tentang disiplin atau budaya positif di sekolah.
Jadi yang pertama langkahnya kita menstabilkan identitas. Contoh, ini ada beberapa di slide berikutnya, yaitu tentang apa-apa saja. Ya ini langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Jadi ada beberapa pertanyaan, yaitu misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga bisa melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi dinetraliskan dulu biar anak dalam keadaan tenang. Kemudian validasi tindakannya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, biasa, tidak hanya kamu yang bisa buat salah seperti itu, tapi harus juga menanyakan tanggung jawabnya, gitu Pak. Jadi kemudian padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk darinya. Kemudian kami pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, terus kemudian ada menanyakan keyakinan, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Terus apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, dari inilah beberapa Bapak Ibu guru tentang materi kita untuk menumbuhkan budaya positif. Nah, contoh pada segitiga restitusi ini saya gambarkan misalkan seperti ini. Saya mendapati kelas saya pengalaman saat Dion buang angin di kelas. Buang angin sembarangan. Jadi waktu buang angin sembarangan, satu kelas merasa terganggu karena aromanya yang sangat nggak sedap. Nah, setelah aromanya nggak sedap, Dion kemudian ini apa namanya Bapak Ibu, dia nggak mau ngaku. Tapi setelah itu ketahuan dia dengan permisi, saya mau buang angin besar. Tapi sebelum itu saya sudah bilang gini, anak Bapak Ibu, kita nggak tahu siapa yang buang angin ini. Tapi nanti terbukti setelah 15 menit berikutnya, pasti ada anak yang permisi karena ingin buang air besar. Saya bilang seperti itu. Dan nggak lama Dion ingin buang air besar. Setelah ketahuan, dia nggak mengaku. Saya tanya, kenapa alasan Dion berbohong? Nah, itu langsung dia jawab, saya netralisirkan dulu keadaannya. Validasinya. Jadi waktu itu dia mengaku karena udah bentar lagi pulang, dia nggak tahan. Kemudian saya tanya, jadi kayak mana caranya supaya keadaan ini bisa menjadi lebih baik? Jadi dia minta maaf setelah keluar, balik dia istirahat. Maaf dia, kok setelah istirahat? Setelah dia buang air besar, dia kembali, dia minta maaf sama teman-temannya. Jadi untuk menumbuhkan nilai itu tadi, anak-anak juga nggak perlu kita marahi, tapi juga bisa dengan hal-hal yang baik. Nah, mungkin hanya itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mau bertanya dari apa yang telah saya paparkan atau memberi saran tentang apa yang saya paparkan, saya persilahkan. Atau ingin bertanya tidak open mic, bisa juga melalui kolom chat. Kami beri kesempatan bertanya. Tentang materi yang sudah saya berikan. Atau ada sarannya tentang budaya positif ini atau yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Boleh raise hand. Silahkan angkat tangannya.
Ya, saya minta satu orang boleh bertanya, Ibu Harisa mungkin? Ya, Bu. Ya, baik Pak Surya. Silakan, Bu. Tadi kita kan membahas tentang budaya positif ya Pak. Tapi kenyataannya kita memang sangat sulit untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan belajar kita. Nah, ada nggak tips atau motivasi yang lebih ya Pak, yang lebih memotivasi kita supaya kita eh, dapat mewujudkan budaya positif ini, Pak. Budaya positif ini, Pak. Iya, yang pertama di awal tadi ya Bu, saya izin menjawab. Nah, nanti sama-sama juga kita tanya kepada Bapak Ibu guru, mungkin Ibu kepala sekolah. Jadi tipsnya saya rasa yang pertama dari awal kita sudah sama-sama saksikan video itu. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif ya, pertama ya berkolaborasi, kerjasama kita dengan guru-guru, kepala sekolah, dengan seluruh instansi, baik itu masyarakat sekolah juga semuanya. Kemudian tips yang berikutnya, tumbuhkanlah motivasi intrinsik tadi, motivasi dalam diri kita untuk berubah, berbuat ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kita ingin menumbuhkan budaya positif seperti kita ingin melaksanakan peraturan-peraturan, jadikan peraturan tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Contoh misalnya tadi kalau kita datang tepat waktu supaya tidak dimarah oleh kepala sekolah, hilangkan hal seperti itu. Kita tumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Saya hadir ke sekolah tepat waktu karena saya ingin menjadi guru yang menjadi teladan bagi siswa-siswa saya. Saya ingin menjadi contoh. Jadi begitu juga lah cara kita menanamkan pada murid kita supaya mereka menanamkan disiplin dalam diri mereka, kepatuhan dalam diri mereka, tapi bukan dalam bentuk peraturan, tapi dalam bentuk keyakinan. Karena apa yang sudah kita yakini, kalau kita tidak jalankan, kita akan merasa berdosa. Seperti apa yang kita yakini dalam agama kita masing-masing, kita punya keyakinan, bukan peraturan. Nah, jadi kalau sudah yang kita yakini, kita akan melaksanakannya tanpa beban. Ini contoh kalau misalnya kita muslim, ya Bu ya, kan nggak dibuat peraturan harus sholat 5 waktu, nggak. Tapi kita meyakini bahwasanya kita harus melakukan sholat 5 waktu. Jadi apa yang telah kita yakini itu apabila kita laksanakan kita akan mendapatkan suatu kesenangan. Nah mungkin itu dari saya Bu Arisa. Iya, Ya. Pak. Terima kasih. Bapak Ibu guru yang lain atau yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanya tentang hal yang lebih mendalam tentang materi ini atau masukan? Dari Pak Jamil mungkin, dari Pak Anispa, Ibu Farida, atau teman-teman yang lain, Bu Pina, Pak Eri, ya. Dari Pak Anispa, open mic ya Pak Anispa. Siapa dulu? Pak Anispa dulu, open mic-nya Pak Anispa duluan. Oh, terima kasih. Gini, ya Bapak pemateri, bahwasanya kita tadi kan gini, untuk mengatasi anak, kan tahu dulu apa identitas dari apa itu. Sekarang ini kalau kita tanya kepada murid, apa sebabnya mereka begini, mereka jarang terbuka. Kadang-kadang ya menutupi apalah kelemahan-kelemahannya, jarang terbuka biasanya. Jadi bagaimana membongkar supaya mereka berkata sejujurnya masalah dia. Tentang 5 Yang kebutuhan. kedua, Iya Pak. menanamkan keyakinan itu, Bapak materi menanamkan keyakinan,
itu kalau nggak punya apa namanya, nggak punya dasar, nggak punya tujuan, itu biasanya sulit. Nah, kadang-kadang keyakinan itu bisa berubah. Nah, jadi bagaimana untuk menumbuhkan keyakinan bahwasanya kita berbuat itu kalau memang dari agama kan Pak, karena ada dasarnya, ada surga neraka, ada surga dan neraka, berarti ada balasan dari Tuhan kan itu kalau dalam agama. Nah, tapi kalau dalam kegiatan mengaji kan nggak ada itu. Jadi kan untuk menumbuhkan keyakinan itu kan sulit. Jadi kayak mana menumbuhkan tip-tipnya, menumbuhkan keyakinan supaya kita yakin betul. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Nispa. 2 pertanyaan ini. Yang pertama coba saya jawab, yaitu bagaimana menggali apa yang menjadi kebutuhan dasar anak tadi. Jadi kita pengen tahu 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi anak ini kalau ditanya dia nggak mau jujur, apa yang menjadi kekurangannya? Apakah kebutuhan dasarnya itu untuk bertahan hidup, kesenangan, apakah untuk kekuasaan gitu ya Pak ya. Nah, jadi cara yang pertama kalau dia nggak bisa jujur, kita bisa melihat ke teman sejawat atau rekan terdekatnya. Jadi misalnya, sebab anak ini terlambat apa sih gitu? Apakah dia bangunnya tidurnya malam kali? Berarti kalau tidurnya malam kali mungkin dia nggak dapat kontrol dari orang tuanya. Kan kita bisa tanya, kenapa kamu terlambat? Kita bisa koreksi, kita bisa interview dia Pak. Walaupun nggak sedetail apa yang kita harapkan, tapi kan kita berharap bahwasanya anak tersebut memberikan jawaban. Contoh, misalnya anak yang datang terlambat. Kalau anak datang terlambat, berarti kan ada sebabnya dia datang terlambat. Apakah karena macet? Kalau di kampung seperti kita nggak mungkin, tapi yang jelas yang pertama itu bisa saja karena dia tidur kemalaman. Ya kan Pak? Karena tidurnya kemalaman, jadi dia bangunnya agak kesiangan. Jadi sebabnya dia tidur kemalaman itu tadi apa? Mungkin saja dia nonton TV terlalu malam, atau dia mungkin tanpa kontrol orang tua keluar rumah dan pulang pada malam hari. Berarti di situ kebutuhan kasih sayang atas orang tuanya nggak terpenuhi. Jadi sebagai seorang guru, kita bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka? Ya kita nggak perlu jadi orang tuanya. Kita hanya perlu menasihatinya agar mereka berubah. Namun kalau sudah kita nasihati, kita sudah bentuk keyakinan yang seperti saya ungkapkan tadi bahwa saya nggak terjadi, yaitu sudah menjadi mungkin di luar kendali kita Pak. Contoh lagi misalnya, kenapa dia datang terlambat? Mungkin karena dia nggak sarapan, sarapannya agak lama, kemudian datangnya telat. Berarti di situ kan ada pemenuhan kebutuhan dasarnya sebagai manusia untuk bertahan hidup, survival. Jadi untuk mengisi perutnya, ke sekolah dia harus sarapan dulu, dan sarapannya itu tadi mungkin orang tuanya agak terlambat, jadi di situ kebutuhan dasarnya untuk itu. Jadi kita bisa nanti bicarakan sama orang tuanya. Jadi mungkin memang prosesnya panjang Pak untuk yang pertama ini sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi kalau saran saya ini ya Pak ya, hanya saran, sekedar saran. Kita sebagai seorang guru harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar anak, agar sebagai seorang guru kita nggak salah dalam menumbuhkan budaya positif tadi Pak. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kepada Pak Anies Pak. Dan untuk yang kedua, kalau sebagai menanamkan keyakinan, kalau dalam agama sudah jelas pasti ada surga neraka. Kalau mereka nggak berbuat, nanti mereka akan seperti ini. Nah sama Pak, keyakinan kelas yang ingin kita tanamkan kan kita punya peraturan sekolah. Kita kan punya kayak peraturan kelas. Cuman memang dari beberapa tahun belakangan karena kendalanya keadaan kita dalam belajar tidak menentu, maka budaya positif ini hilang di sekolah kita. Jadi contoh misalnya menanamkan keyakinannya, kita punya aturan dari kepala sekolah, punya peraturan sekolah bahwasanya setiap anak yang datang itu harus dijemput atau disalam, mereka disambut. Nah, jadi keyakinan yang perlu kita tanamkan aja dalam kelas kita atau di sekolah kita, pada anak harus memberikan salam kepada guru ketika berjumpa.
Jadi dengan keyakinan tersebut saat mereka berjumpa kita di depan gerbang, dia langsung nyalam selalu ngomong selamat pagi Pak gitu. Jadi terus contohnya lagi kita punya peraturan sekolah tentang kedisiplinan dalam berpakaian. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita tampilkan dari harus disiplin dalam berpakaian. Nah, mungkin dalam nilai-nilai kebajikan yang ingin ditampilkan oleh sekolah yaitu tentang rapi dalam berpakaian. Harus memakai topi, dasi, pakaian seragam, menggunakan sepatu warna hitam. Nah, jadi nilai-nilai itu kan sudah ada aturannya. Jadi keyakinannya itu tadi hanya kita tanamkan kepada anak bahwasanya hidup rapi itu akan terlihat indah. Jadi kalau mereka sudah yakini rapi itu indah, secara otomatis mereka nanti tidak akan lagi membuat atau melanggar aturan dalam disiplin berpakaian. Nah, jadi mungkin yang nomor 2 keyakinannya itu ditimbulkan dari peraturan sekolah atau peraturan kelas. Jadi untuk peraturan ini sendiri bisa kita sepakati dalam kesepakatan bersama. Nah, dalam kesepakatan bersama nanti bisa dibuat juga konsekuensinya. Nah, contoh bukan hanya siswa, bahkan mungkin guru dengan kepala sekolah punya aturan dan punya konsekuensi. Nah, untuk kedepannya. Mungkin hanya itu dari saya, Pak. Ya, terima kasih. Iya. Berikutnya Bapak Jamil. Oke, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Saya ingin menyampaikan ya yang saya ketahui sedikit tentang yang tadi Bapak sampaikan tentang bagaimana kita mengayomi siswa. Menurut saya gini Pak, mengubah apa yang kita dapat dari pelatihan-pelatihan itu untuk anak kita kayaknya tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Selama ini kan kita tidak menganut sistem yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut yang kami dapat kemarin gitu, kita hanya menganut sistem pembelajaran di masa Belanda menurut saya gitu. Termasuk saya mungkin salah satu siswa yang diajar sistem Belanda. Pukul hajar jika kita tidak pandai. Mungkin tidak hanya dari sekolah, juga dari rumah juga seperti itu. Jadi untuk mengubah siswa kita seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Tuh-Uri Handayani, mungkin diawali dari diri kita dulu lah. Itu aja Pak. Kalau yang Bapak sampaikan tadi memang benar, bagaimana kita melihat karakter anak, bagaimana kita mengayomi anak. Jika itu kita lakukan saat ini, sepertinya lambat sekali, susah kali Pak. Tapi kalau kita awali dari kelas 1, 2, 3 itu mungkin bisa. Tapi kalau ada yang kelas 6 ini kayaknya susah seperti itu Pak. Lihat karakternya. Menurut saya susah lah Pak. Iya. Itu aja pendapat saya. Terima kasih pendapat atau saran dari Pak Jamil. Salah satunya yaitu dalam filosofi pendidikan ya, Bapak Ki Hajar Dewantara menyebutkan sebagai seorang guru kita nggak bisa untuk memaksakan kehendak anak. Kita sebagai guru hanya menuntun. Nah, jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak anak kita. Contoh, sebagai seorang guru, kita itu kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu hanya sebagai petani. Jadi kalau kita nanam padi, kita nggak bisa harapkan anak itu tumbuh menjadi jagung. Nah, ataupun gitu juga, kalau kita menanam jagung, kita nggak bisa mengharapkan anak atau memaksakan anak membuahkan hasil padi. Jadi kalau sebagai seorang guru, kita hanya bisa menuntunnya. Menuntunnya itu bagaimana? Kalau petani itu diibaratkan tadi, dia hanya bisa menyemai menyemai jagung, kemudian merawatnya, memberi air, memupuk, menyianginya dari rumput liar, mungkin menyemprotnya supaya nggak ada hamanya, dan sampai memanennya. Begitulah juga sebagai seorang petani, kita harus membuat bibit yang kita tanam tadi yang bervariasi, ada yang unggul atau ada yang mungkin tidak bagus tumbuhnya, tapi tetap kita rawat. Begitulah keragaman anak didik kita. Kita nggak bisa memaksakan anak itu harus menjadi seperti apa. Kita nggak bisa membuat anak itu harus pandai matematika. Kita nggak pingin anak itu harus, kamu harus bisa bahasa Indonesia, enggak. Jadi pendapat dari Pak Jamil tadi sarannya,
apa yang kita lakukan selama ini adalah satu kesalahan dari didikan Belanda. Kalau salah, libas, hajar. Nah, seperti itu. Ya kan Pak Jamil? Jadi intinya kita harus berubah terlebih dahulu. Merubah pola pikir kita bahwasanya kita sebagai seorang guru nggak boleh memaksa kehendak kita, yaitu harus menuntun anak pada kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya. Atau ada yang lain mau ditanyakan, kami persilahkan. Nah, dengan tidak adanya pertanyaan. Halo Pak. Iya, ya, ini Pak Heri. Boleh, silakan Pak Heri. Saya mau bertanya nih Pak, gimana tipsnya bagi kita untuk Iya, kita semua lah ya Pak ya, untuk menghadapi siswa yang susah kali kalau kita tanya dia berbicara dan tidak mau menulis. Apa tipsnya Pak? Iya. Jadi tingkatan anak berbeda-beda ya Pak Heri ya. Mungkin kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini berbeda tingkatannya, kelas atas dan kelas bawah. Kalau kelas atas biasanya tinggal pembawaan seorang gurunya saja. Jadi kalau misalnya kenapa anak itu nggak nurut, nggak patuh sama gurunya, tinggal pembawaan kita saja. Jadi penguasaan kelas kita saja. Tapi kalau anak kelas 1, 2, 3, kalau mereka misalnya nggak menurut, kita tanya alasannya. Nggak mau nulis. Mungkin dia bosan belajar di dalam kelas. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan dasar tadi harus kita penuhi. Misalnya, kalau anak tersebut tidak mau menulis saat jam pelajaran Pak Heri, apakah semua nggak menulis? Apakah 1-2 orang saja? Jadi, nah itu kebutuhan-kebutuhan itu harus kita lihat. Jadi kalau memang dia hanya beberapa, kita bisa tanyakan, kenapa anak bapak kok nggak mau nulis? Kita bisa tanyakan, jadi kita bisa tanya kebutuhannya. Oh mungkin dia bosan belajar dalam kelas untuk 1-2 orang anak tersebut. Tapi kalau untuk seluruhnya, kita pastikan kalau misalnya dia nggak mau nulis atau nggak mau mendengar kita, mungkin ada salah dalam diri kita. Jadi tipsnya, mungkin bawalah pembelajaran itu menjadi menyenangkan, semenyenangkan mungkin. Jadi membuat anak lebih tertarik Pak Heri. Jadi metode belajarnya, metode pengajarnya ini mungkin yang mesti diperbaiki Pak Heri. Terima kasih tuh Pak. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Kawan mohon maaf mundurkan diri. Iya, iya. Habisnya aku. Oke Pak. Sebelum akhir acara saya minta semuanya ya kiranya seperti apa yang kita rencanakan, kita doa bersama sebelum berakhir. Ini doa saya bawakan. Izin ya Pak ya, bawakan doa penutupnya ya Pak ya, karena mungkin gak ada yang bertanya lagi, berarti berakhirlah. Nah, jadi sebelum berakhir, saya ingin bertanya dulu tentang refleksi kita pada pagi hari ini. Ini Bu Pina sama Bu Dewi ini belum ada ini. Salah satunya coba saya mau tanya refleksi untuk kegiatan pagi hari ini apa yang dirasakan. Bu Pina dulu, Bu Pina ini. Apa perasaannya? Ya. Apa ini, Pak? Ya, refleksi apa perasaan Ibu setelah kegiatan hari ini? Refleksi saya setelah kegiatan saya bisa mendapatkan lebih banyak belajar, bisa banyak menerapkan di kelas sendiri atau di sekolah-sekolah. Bisa juga banyak mendengar dari guru-guru yang lain, pendapat guru lain diterima, kita terapkan seperti apa, bagaimana. Itu aja sih Pak. Ya, terima kasih. Satu orang lagi nih sebelum ditutup. Apa perasaannya dari siapa ini? Ayo. Ibu Dewi nih Bu Dewi. Nah, kalau nggak berada, ya malah saya akhiri kegiatan hari ini.
yaitu dengan doa auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pada pagi hari ini kegiatan ini telah selesai. Semoga apa yang kami niatkan inilah niat-niat baik ya Allah, dan dapat Engkau kabulkan ya Allah niat baik kami ini menjadi kebaikan bagi diri kami, terutama bagi murid-murid kami, bagi sekolah kami. Ya Allah, jagalah kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami. Ya Allah, semoga ilmu yang Kau berikan ini bermanfaat, dapat kami amalkan dan berbuah kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah ya Allah yang dapat kami minta kepadamu, semoga Engkau berkahi apa yang telah kami lakukan hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terakhir Bu, sesi foto bersama. Pasang mukanya yang paling senyum, yang paling cantik Bu. 1, 2. On kan kameranya ya Bu ya. 1, 2, 3 senyum. Pak Sur, kata Ibu tunggu Ibu kalah. Ya tunggu dulu ya, saya tunggu. On kan kameranya ya Bapak Ibu ya. Iya, cantik kali Pak Jamil. Udah siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Kasih senyum termanis Bu, Bapak. Sekarang pakai gaya. Terakhir pakai gaya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah yang telah saya lakukan dalam kegiatan daring. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh yang terkait dalam kegiatan kali ini, pada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elda SPD, Bapak Ibu Guru yang tugas di SD Negeri 10 6842 Taban. Berikut dokumentasi terkait kegiatan aksi nyata. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.